Dia melihat penduduk desa yang percaya belum mendengar kembalinya Tuhan. Dia ingin memberitahu semua orang kabar tentang kembalinya Tuhan. Namun, dia diliputi kekhawatiran. Hambatan apa yang dia hadapi? Bagaimana dia punya kekuatan untuk wartakan Injil dan bersaksi tentang Tuhan? Seluruh keluargaku beragama Katolik. Begitu pula sebagian besar penduduk desa lainnya. Karena tidak ada pastor yang memimpin gereja Katolik di desa kami, sudah lama tak ada orang yang belajar Alkitab di gereja. Pada 22 Mei 2020, aku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa secara daring. Dengan membacanya, aku yakin Tuhan Yesus telah kembali, Dia Kristus akhir zaman, dan aku senang terima pekerjaan Tuhan. Syukur pada Tuhan. Lalu, kubaca firman Tuhan ini. Karena percaya Tuhan, manusia harus ikuti setiap langkah Tuhan. Dia harus ikuti sang anak domba kemanapun dia pergi. Hanya mereka yang mencari jalan yang benar dan tahu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Sebagai orang percaya, kita harus ikuti langkahnya. Banyak orang percaya di desa, tapi tidak seorang pun menyambut Tuhan Yesus yang kembali. Benar. Jadi aku ingin bagikan kabar kembalinya Tuhan. Namun aku sedikit takut. Aku masih muda dan tidak tahu cara wartakan Injil. Pasti mereka tidak mau mendengarkanku. Aku takut mereka meremehkanku dan berkata, "Kau masih muda, mengapa berkhotbah, bukan bersekolah atau cari pekerjaan?" Selain itu, mereka percaya Tuhan bertahun-tahun. Akankah mereka mendengarkan kesaksianku tentang kembalinya Tuhan Yesus? Bagaimana perlakuan mereka nanti? Bagaimana aku bisa bersekutu untuk selesaikan kebingungan mereka? Apa yang akan kulakukan jika mereka menentangku wartakan Injil? Orang pasti khawatir saat hadapi hal yang tak diketahui. Benar. Aku tahu, mengabarkan Injil adalah kehendak Tuhan. Aku harus bersaksi tentangnya. Jadi, aku berdoa, memperkuat imanku dengan baca firman. Aku membaca bagian ini. Sadarkah kau akan beban, amanat, dan tanggung jawabmu? Di manakah rasa bermisimu yang bersejarah itu? Bagaimana engkau akan melayani dengan baik sebagai seorang tuan di masa yang akan datang? Apa kau punya rasa pertuanan yang kuat? Bagaimana kau jelaskan tentang Tuhan atas segalanya? Apa itu sungguh penguasa semua makhluk, segala isi bumi? Apa rencanamu untuk tahap pekerjaan selanjutnya? Berapa banyak yang menantikanmu menjadi gembala mereka? Apa tugasmu berat? Mereka miskin, menyedihkan, buta, dan bingung, meratap dalam kegelapan. Di mana jalan itu? Betapa mereka merindukan terang seperti bintang jatuh yang mendadak turun menghalau kuasa gelap yang lama menindas manusia. Siapa yang tahu betapa mereka merindukan ini siang dan malam? Bahkan saat terang itu lewat, orang-orang ini tetap terkurung di penjara gelap tanpa harapan kebebasan. Kapan mereka berhenti menangis? Yang mengerikan adalah kemalangan roh-roh rapuh yang tidak pernah beristirahat dan sudah lama terjebak oleh ikatan tanpa ampun dan sejarah yang membeku. Siapa yang telah mendengar ratapan mereka? Siapa yang telah melihat kesengsaraan mereka? Pernahkah terpikir olehmu betapa sedih dan cemas hati Tuhan? Bagaimana Dia sanggup melihat manusia yang diciptakannya menderita seperti itu? Manusia adalah korban yang telah diracuni. Meski manusia telah bertahan hidup,
Siapa yang tahu bahwa mereka diracuni oleh si jahat? Sudah lupakah bahwa engkau adalah satu dari korban-korbannya? Demi kasih kepada Tuhan, tidak bersediakah kau berjuang menyelamatkan mereka yang bertahan? Tidak bersediakah kau mencurahkan seluruh tenaga untuk membalas Tuhan yang mengasihi manusia? Bagaimana penafsiranmu tentang dipakai Tuhan untuk hidup yang luar biasa? Apa engkau punya ketetapan hati dan keyakinan menjalani hidup sebagai orang saleh pelayan Tuhan? Amin. Aku paham, memberitakan Injil adalah tugas kita. Banyak orang yang belum mendengar suara Tuhan, dan mereka tidak tahu Tuhan kembali dan melakukan penghakiman. Iya. Mereka masih hidup dalam penderitaan karena iblis. Tuhan berharap kita dapat memikirkan kehendak-Nya. Benar. Apapun kesulitan kita harus berdoa, bersandar pada Tuhan, dan berupaya wartakan Injil Kerajaan. Iya. Namun aku tidak memahami kehendak Tuhan. Aku merasa masih muda, tidak dapat mewartakan Injil. Aku takut penduduk desa tidak mau mendengarkanku, jadi aku terjebak dalam imajinasiku dan kekhawatiranku. Aku hanya pikirkan kesulitanku tanpa pikirkan kehendak Tuhan, tidak berdoa, dan bersandar pada Tuhan untuk mengerjakan tugas dan memikul tanggung jawab. Ketika memikirkan betapa banyak yang merindukan kembalinya Tuhan, kurasakan urgensinya. Aku bertekad untuk bersaksi tentang Injil Tuhan pada akhir zaman, mencurahkan tenagaku untuk pekerjaan Injil. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan memberi kita kekuatan. Iya. Benar. Lalu, aku susun rencana untuk menginjili mereka. Pertama, aku mencetak undangan untuk 10 keluarga mendengarkan khotbah di rumahku. Mereka terkejut dan mengatakan hal-hal baik tentangku. Syukur kepada Tuhan. Aku sangat senang. Lalu aku pikir, jika yang datang banyak, dengan ponsel kecil, sulit bagi semua orang membaca firman Tuhan sambil mendengarkan khotbah. Jadi, aku meminjam laptop milik temanku. Malam itu, ada 13 orang datang mendengarkan khotbah, dan semua suka membaca firman di pertemuan itu. Yang ingin membaca berdiri, dan mereka suka. Semua orang sangat senang setelah pertemuan itu. Mereka berkata bahwa firman Tuhan indah, membimbing. Mereka senang berkumpul dan membaca firman. Syukur kepada Tuhan. Mereka juga ingin mengajak keluarganya. Syukur pada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku bahagia melihat semua orang merindukan firman Tuhan. Namun, selalu meminjam laptop temanku tidaklah efektif. Jadi aku ingin membeli laptop. Aku mengumpulkan semua uangku, ternyata tetap tidak cukup. Aku bingung. Setelah bertanya-tanya, aku tahu proyektor lebih murah daripada komputer. Jadi kuputuskan meminjam uang untuk beli proyektor, agar penduduk desa yang lain bisa membaca firman. Jadi, aku ke kota meminjam uang dan membeli proyektor. Semua sudah kusiapkan sebelum pertemuan. Tidak lama kemudian, penduduk desa mulai berdatangan. 19 orang hadir, memenuhi ruangan. Syukur kepada Tuhan. Saat itu, aku melihat Tuhan mengatur segalanya. Aku sangat senang. Aku mencari pengeras suara agar semua bisa mendengar firman. Aku mempersekutukan kebenaran mengenai nubuat tentang kembalinya Tuhan, cara menyambutnya memastikan Tuhan Yesus telah kembali untuk menyingkap setiap orang. Semua orang antusias ikut membaca firman Tuhan. Beberapa anak pun bersemangat membaca firman Tuhan. Melihat betapa hausnya mereka akan firman Tuhan, aku tahu semua ini pekerjaan Tuhan. Usai pertemuan, beberapa orang tinggal dan mengaku senang. Kepala desa dan yang lainnya sangat tersentuh. Ia ingin ajak semua penduduk untuk datang mendengarkan firman. Kejutan yang indah. Hasilnya menghancurkan gagasan dan imajinasiku.
aku merasa malu. Aku menyaksikan pekerjaan dan bimbingan Tuhan dan makin yakin untuk wartakan Injil. Syukur kepada Tuhan. Aku undang penduduk desa mendengarkan khotbah setiap hari dan makin banyak orang berdatangan. Mereka senang dan berkata, "Aku belum pernah membaca yang seperti ini. Tuhan telah menjadi daging dan kembali kami dapat berhadapan dengannya. Kami beruntung bisa menyambut Tuhan." Syukur Amin. kepada Tuhan. Benar jika domba-domba Tuhan mendengar suaranya. Iya. Benar. Iya. Mereka juga berencana untuk mengundang orang dari kota-kota sekitar. Mereka berkata padaku, "Kau masih muda, tapi kau lakukan ini untuk penduduk desa, membantu kami mendengar firman Tuhan, dan melakukannya dengan serius. Belum ada yang melakukannya untuk kami. Kami tidak menyangka anak muda sepertimu bisa. Luar biasa." Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Aku tahu ini sepenuhnya perbuatan Tuhan yang membuatku bersemangat dan menguatkan imanku. Amin. Amin. Tapi aku mengalami kesulitan ketika menyirami petobat baru. Kadang koneksi internet jelek, pertemuan dari rumah ke rumah. Lebih buruknya lagi, di sana sering hujan. Jalanan berlumpur sehingga sulit untuk berjalan. Aku harus lari dari rumah ke rumah untuk menyirami mereka. Terkadang ke rumah petobat baru sebelum hujan turun dan menunggu hingga mereka pulang. Ketika selesai bersekutu dengan mereka, kondisi jalan buruk. Aku merasa negatif dan lemah saat lelah. Jadi aku berdoa dan membaca firman. Lalu aku membaca firman. Jangan berkecil hati, jangan lemah. Aku akan menjadikannya jelas bagimu. Jalan menuju kerajaan tidak mulus. Tidak ada yang sesederhana itu. Engkau ingin berkat datang dengan mudah, bukan? Sekarang semua orang akan menghadapi ujian pahit. Tanpa ujian semacam itu, kasihmu kepadaku tidak bertambah kuat, kau tidak sungguh mengasihiku. Sekalipun ujian ini ringan, semua harus menjalaninya. Hanya tingkat kesulitan ujiannya yang beragam. Ujian merupakan berkat dariku, dan berapa banyak di antaramu sering datang kepadaku dan memohon berkat? Anak-anak bodoh, engkau selalu mengira bahwa kemujuran adalah berkatku, tapi tidak kau sadari bahwa kepahitan juga salah satu berkatku. Ketika menghadapi penderitaan, singkirkan kepentingan dagingmu dan jangan mengeluh tentang Tuhan. Bagaimanapun tingkat pertumbuhanmu sebenarnya, kau harus punya keinginan untuk menderita dan punya iman sejati, bersedia meninggalkan daging, rela menanggung kesukaran dan kepentinganmu dirugikan demi memuaskan kehendak Tuhan, dan mampu menyesali dirimu sendiri. Dulu kau tidak mampu memuaskan Tuhan, kini kau boleh menyesal. Engkau tidak boleh kekurangan dalam hal ini. Melalui inilah Tuhan menyempurnakanmu. Jika tidak dapat memenuhinya, kau tidak bisa disempurnakan. Amin. Firman Tuhan mendorongku untuk tidak berkecil hati dan menjadi lemah bahwa Tuhan akan membantuku. Iya. Meski aku mengalami penderitaan dan membayar harga untuk wartakan Injil, tapi itu bermakna hal yang benar untuk dilakukan dan mendapatkan perkenanan dan berkat Tuhan. Aku teringat Petrus, Matius, dan para rasul Tuhan Yesus yang banyak menderita saat mengabarkan Injil, beberapa bahkan mati dalam memberitakan Injil. Namun mereka tetap mewartakan Injil Tuhan dan tidak pernah mundur. Dibandingkan dengan mereka, penderitaan yang kualami tidak layak disebutkan. Punya nasib baik menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman dan mampu mewartakan Injil kerajaan adalah kasih karunia Tuhan. Iya. Iya. Aku tidak boleh memikirkan dagingku dan takut akan kesukaran. Aku harus rela menderita. Tidak boleh berkecil hati dalam kesulitan. Meski menderita, aku harus wartakan Injil, laksanakan tugasku untuk memuaskan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Sebanyak apapun kita harus menderita untuk melaksanakan tugas dan memuaskannya, itu sepadan. Iya. Suatu kali aku flu selama beberapa hari.
Aku mengalami demam, sakit kepala, dan sakit perut. Aku tidak bisa bicara. Seorang saudari melihat kondisiku buruk dan berkata, "Kau seharusnya tidak pergi ke pertemuan malam ini." Aku setuju. Namun meninggalkan petobat baru membuatku gelisah. Tidak sehat adalah ujian bagiku. Aku harus tetap melaksanakan tugasku. Aku ingat aku pernah cedera kaki, tapi aku tetap bermain sepak bola. Jadi mengapa aku tidak mampu laksanakan tugasku? Iya. Lalu aku pergi ke pertemuan naik sepeda motorku. Anehnya saat tiba, aku tidak merasa sakit. Aku merasa senang. Aku sembuh hanya dalam beberapa hari. Syukur, Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Setelah lebih dari sebulan bekerja keras, sebagian penduduk desa telah menerima Injil Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Sekali. Itu bimbingan dan berkat Tuhan. Iya. Belakangan kupikir, meskipun aku telah wartakan Injil kepada penduduk desa, itu tidak cukup untuk penuhi kehendak Tuhan. Aku ingin lebih banyak orang mendengar Tuhan, karena masih banyak yang belum tahu Tuhan Yesus telah kembali, ungkapkan kebenaran, dan melakukan penyelamatan manusia. Kuputuskan pergi memberitakan Injil di desa-desa lain. Aku berdoa dalam hatiku, Tuhan yang Maha Kuasa, bimbinglah aku, agar tidak kehilangan iman dan terus maju. Aku yakin Engkau akan menyelesaikan kesulitan yang kuhadapi. Amin. 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 Kemudian, aku pergi ke desa terdekat. Apa itu berjalan baik? Aku menuruni bukit berlumpur selama 30 menit untuk memberitakan Injil, tapi 3 rumah pertama menolakku dan berkata tidak punya waktu. Aku kecewa dan agak putus asa. Aku pulang larut malam itu. Saudari Ani menelponku untuk menanyakan tentang pemberitaan Injilku, mempersekutukan firman denganku dan membantuku. Aku membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Yang kuinginkan adalah kesetiaan dan ketaatanmu sekarang, kasih dan kesaksianmu sekarang. Sekalipun pada saat ini engkau tidak tahu apa arti kesaksian atau apa arti kasih, engkau harus membawa segenap dirimu kepadaku dan menyerahkan kepadaku satu-satunya harta yang kau miliki, kesetiaan dan ketaatanmu. Engkau harus tahu bahwa kesaksian mengenai kalahnya iblis olehku terletak dalam kesetiaan dan ketaatan manusia. Begitu juga kesaksian mengenai tuntasnya penaklukanku terhadap manusia. Tugas dalam imanmu kepadaku adalah memberikan kesaksian tentangku, setia kepadaku dan bukan kepada yang lain, dan taat sampai akhir. Sebelum aku memulai langkah pekerjaanku yang selanjutnya, bagaimana engkau akan memberikan kesaksian tentangku? Bagaimana engkau akan bersikap setia dan taat kepadaku? Apakah engkau akan mengabdikan seluruh kesetiaanmu demi fungsimu, atau akankah engkau menyerah begitu saja? Apakah engkau lebih suka tunduk pada setiap pengaturanku, sekalipun itu berarti kematian atau kehancuran, ataukah melarikan diri di tengah jalan demi menghindari hajaranku? Aku menghajarmu supaya engkau bisa menjadi saksiku, setia dan taat kepadaku. Terlebih lagi, hajaran pada saat ini bertujuan untuk menyingkapkan langkah pekerjaanku yang selanjutnya dan memungkinkan pekerjaan ini untuk terus maju tanpa hambatan. Karena itulah, aku menasihatimu untuk bijak dan tidak memperlakukan hidupmu ataupun makna keberadaanmu sebagai butiran pasir yang tidak berharga. Bisakah engkau mengetahui dengan pasti apa pekerjaanku yang akan datang? Tahukah engkau
bagaimana aku akan bekerja di hari-hari mendatang dan bagaimana pekerjaanku akan berkembang. Engkau harus mengetahui makna penting pengalamanmu mengenai pekerjaanku dan lebih jauh lagi makna penting imanmu kepadaku. Aku sudah melakukan begitu banyak. Bagaimana mungkin aku menyerah di tengah jalan seperti yang kau bayangkan? Aku sudah melakukan pekerjaan yang sedemikian luasnya. Bagaimana mungkin aku menghancurkannya? Memang, aku telah datang untuk mengakhiri zaman ini. Ini benar, tetapi terlebih lagi, engkau harus tahu bahwa aku akan memulai zaman yang baru, memulai pekerjaan yang baru, dan terutama menyebarkan Injil Kerajaan. Jadi, engkau harus tahu bahwa pekerjaan sekarang ini hanyalah untuk memulai sebuah zaman dan meletakkan dasar untuk penyebaran Injil di kemudian hari dan mengakhiri zaman ini di masa mendatang. Pekerjaanku tidak sesederhana yang kau pikirkan, juga tidak sepele atau tak bermakna seperti yang mungkin kau yakini. Oleh karena itu, aku tetap harus mengatakan kepadamu, engkau harus menyerahkan hidupmu bagi pekerjaanku, dan terlebih lagi, engkau harus mengabdikan dirimu bagi kemuliaanku. Sudah lama aku merindukanmu untuk memberikan kesaksian tentangku, dan bahkan aku telah sangat lama merindukanmu untuk menyebarkan Injilku. Engkau harus memahami apa yang ada di hatiku. Amin. Membaca firman ini memberiku kekuatan. Aku merasa Tuhan berkata, aku harus beriman kepadanya. Apapun kesulitan yang kuhadapi, aku tidak boleh lemah dan putus asa, karena Tuhan sedang membimbing kami. Iya. Asalkan memikirkan kehendak Tuhan dan wartakan Injil Kerajaan-Nya, Dia akan buka jalan bagiku. Benar. Aku memahami bahwa jalan memberitakan Injil tidaklah mudah, perlu menderita dan menanggung akibatnya. Nuh memberitakan Injil selama 120 tahun. Diejek, difitnah, dan dihujat orang-orang. Dia banyak menderita. Meski tidak membawa orang pindah agama, dia tidak menyerah dan tidak lemah. Dia terus wartakan Injil. Nuh tetap teguh berbakti dan tunduk kepada Tuhan. Dia lakukan tugasnya sebagai makhluk ciptaan, lalu dapat perkenanan dan berkat Tuhan. Iya. Saat Tuhan mengirimkan air bah untuk memusnahkan dunia, 8 orang keluarga Nuh diselamatkan Tuhan. Mereka selamat. Sedangkan aku baru memberitakan Injil kepada 3 keluarga, sudah kecewa saat mereka menolaknya. Aku tidak punya iman yang sejati. Sebenarnya, Tuhan mengizinkan situasi ini menimpaku untuk menyempurnakan iman dan kesetiaanku kepada Tuhan. Jadi, entah mereka menerima Injil atau tidak, aku harus wartakan Injil. Itu tugasku. Amin. Amin. Persekutuanmu sangat menginspirasiku. Dahulu aku merasa kecil hati ketika menghadapi kesulitan memberitakan Injil. Aku kurang beriman kepada Tuhan. Iya. Kini aku paham. Kesukaran dan kemunduran yang dihadapi adalah hal baik. Bahwa mengandalkan Tuhan membantu kita melihat perbuatan Tuhan dan memperkuat iman kita. Iya. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan memberiku kekuatan. Esok harinya, aku ke desa lain untuk mulai memberitakan Injil. Aku memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa mencerahkan calon penerima Injil. Malam itu, ada orang yang mau dengarkan Injil. Setelah itu, aku terus menemukan orang untuk wartakan Injil, dan 6 orang pindah agama. Syukur kepada Tuhan. Aku juga heran, karena beberapa yang beragama Katolik punya banyak gagasan, tapi mereka paham setelah aku mempersekutukan firman, dan mereka terima Injil Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, aku ke tempat lain. Setiap pergi mewartakan Injil, aku memohon bimbingan Tuhan agar aku mampu berkhotbah dan bersaksi tentang firman.
semakin banyak orang menerima Injil Tuhan, imanku bertumbuh. Meskipun terkadang saat berkhotbah dengan orang asing, aku merasa sedikit malu dan takut. Bimbingan firman Tuhan memberiku keberanian menghadapinya. Aku tahu harus bersekutu dengan mereka. Itu tugasku. Jika tidak wartakan Injil kepada mereka, aku tidak punya kesempatan berlatih. Aku tidak akan memperoleh kebenaran. Iya. Dengan terus berlatih memberitakan Injil, aku tidak lagi gugup dan semakin memahami kebenaran tentang visi. Aku merasa sangat tenang. Syukur kepada kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Dengan mewartakan Injil, aku mendapat banyak hal. Jika tidak mengalami ini, tidak mungkin aku paham kedaulatan Tuhan dan tidak tahu pentingnya melakukan tugas atau mencari Tuhan dalam kesulitan. Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Pengalamanmu sangat bagus.